Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bunda-bunda semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta ya. Oke, agak lama kita nggak ketemu, kurang lebih 1 minggu lebih ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di video kali ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan insya Allah hari ini kita akan tetap sharing lagi. Dan tema kita hari ini adalah nggak ada tema khusus, tapi insya Allah tetap bermanfaat ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan seputar mengasihi ya, atau menyusui. Karena kan kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan umum tapi masih sering terdengar. Berarti kan sebenarnya bisa dibilang bisa dibilang banyak yang harus terus men-share hal-hal yang seputar ASI ini seperti itu. Jadi bisa dibilang harus tetap berbagi walaupun ini adalah hal-hal yang sering dipertanyakan, tapi tetap ada saja yang menanyakan itu dan itu ya. Dan hari ini kita akan kasih tema kita Q&A seputar mengasihi atau menyusui ya. Jadi tetap pastikan bunda-bunda semua untuk dukung video ini, dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke, baik bunda, kita mulai saja ya. Hari ini tema kita adalah tentang Q&A seputar mengasihi atau menyusui. Nah, ada beberapa yang sudah saya rangkum ya. Di sini saya akan contek di sini ya, karena supaya tidak kemana-mana ya. Yang pertama adalah yang sering ditanyakan itu kira-kira kalau seandainya ASINya encer atau ASI kental itu bagusan mana sih? Kadang-kadang juga kan banyak ibu-ibu beranggapan, terutama yang memang belum tahu ya, bahwa ketika ASINya encer itu dia bilang ASINya nggak bagus, ketika ASINya kental itu dibilang bagus. Nah, sebenarnya bukan masalah encer atau kental ya kalau untuk ukuran ibu mengasihi itu. Yang penting bayinya cukup ASI. Nah, tanda kecukupan ASI itu seperti apa? Nah, jadi begini. Ketika bayi haus ya, ketika bayi kita kasih nenen ya, kita kasih susu, kita menyusui langsung, itu pasti yang keluar lebih banyak itu ASI encer ya. Karena apa? Karena responnya sangat tanggap. Jadi seperti apa kondisi bayi ya, kebutuhan bayi, yaitu yang akan keluar dari ASI ibu seperti itu. Kalau seandainya bayi sedang lapar ya, berarti yang akan keluar banyak ASI encer seperti itu. Nah, beda lagi kalau seandainya bayinya lapar. Nah, kalau bayi lapar yang keluar banyak pasti ASI kental atau hand milk tadi seperti itu. Jadi tidak ada apakah yang namanya ASI yang kurang, ASI yang encer itu tidak bagus, ASI yang kental itu bagus, tidak ada ya. Yang namanya ibu ketika menyusui itu ada ASI encer, ASI kental. Jadi sesuai dengan kondisi bayi dan kebutuhan bayi pada saat itu, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah susui semau bayi supaya kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ya. Jadi ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang encer atau kental ya, seperti itu. Nah, kuncinya adalah perhatikan posisi pelekatan. Nah, ketika posisi pelekatan benar, insya Allah bayi akan cukup ASINya ya. Jadi target kita entah itu menjadikan target kita, mungkin yang sering kita dengar, saya pengen anak saya gemuk karena anak gemuk itu sehat atau apa-apa bla bla seperti itu. Insya Allah itu benar-benar kita bisa karena kita udah paham, kita udah tahu bahwa ASI saya ini bayi saya ini mendapatkan kecukupan ASI loh. Cara pelekatannya juga udah benar, bayinya sudah nyaman disusui seperti itu. Nah, jadi tidak usah khawatir lagi yang namanya encer atau kental seperti itu ya. Nah, kuncinya perhatikan posisi pelekatan bayi ya pada saat menyusui, tanda kecukupan ASI, cek tanda kecukupan ASI ya. Bagaimana caranya mengetahui tanda kecukupan ASI itu cukup atau tidak ya? Yang pertama kita bisa
lihat berapa kali pipis dalam 1 kali 24 jam. Nah, ini bagaimana caranya? Itu gunakan popok kain ya, jangan popok sekali pakai. Kalau menggunakan popok sekali pakai, kita akan sangat susah sekali mengetahui apakah bayi ini cukup atau tidak ASINya, seperti itu. Kalau dengan popok kain kan kita bisa mengontrol, kita bisa mengecek selalu seperti itu kan. Kalau seandainya bayinya buang air kecil seperti itu kita tahu basah seperti itu kan gitu. Nah, kemudian tanda bayi lapar. Nah, kita harus perhatikan itu juga. Ketika bayi lapar, kita harus sigap untuk segera memberikan ASI. Kita harus siap untuk segera menyusui bayi seperti itu. Nah, insya Allah kalau sudah seperti ini, hal-hal yang membuat kita insecure, hal-hal yang membuat kita banyak berpikir, bayi saya ini enggak ya, bayi saya cukup nggak ASINya ya, ini encer, ini kental seperti apa. Nah, insya Allah kalau kita sudah tahu posisi pelekatan yang benar, tanda kecukupan ASI, kemudian tanda bayi lapar, dan ibunya juga happy, insya Allah ketika menyusui memberikan ASI langsung seperti itu ya, ataupun perah seperti itu, insya Allah itu sudah sangat baik ya. Jadi hal yang sering ditanyakan insya Allah di sini terjawab ya. Jadi tidak usah memikirkan ASI itu encer atau kental. Kuncinya ya ketika ibu sedang menyusui, yang penting pertama happy ya. Pertama happy, kemudian makanan apa ya yang mungkin bisa makanan apa yang membuat ibu semakin bahagia, maksudnya misalkan ingin itu, pingin ini, pengen makan ini, seperti itu ya. Kalau seandainya itu masih bisa dijangkau ya, masih mampu untuk diadakan, untuk dibeli ya, silakan, kenapa tidak, seperti itu ya. Karena apa? Karena yang namanya menyusui, yang penting ibunya bahagia, seperti itu ya. Tidak harus yang namanya harus minum booster ASI apa ya. Ibu bahagia dengan makanan-makanan yang dia sukai ya, banyak minum, itu sudah sangat bagus ya. Itu untuk untuk supaya kita tidak terlalu terpikir ya, apalagi kalau seandainya sampai insecure sampai berkecil hati seperti itu ya. Tapi kalau kita paham bagaimana produksi ASI itu ya, insya Allah hilang deh yang namanya insecure-nya, hilang deh yang namanya rasa kecil hatinya ya. Percaya sama Allah yang maha sempurna menciptakan ASI ya. Tinggal kita jangan pernah berhenti belajar, seperti itu. Nah, jadi intinya tadi ya, kita masih bahas tentang encer dan kentalnya ASI ya. Dari kedua jenis ASI, yang kental dan yang encer. Yang encer itu biasanya warnanya putih agak bening-bening gitu ya. Tapi kalau yang kental itu warnanya putih tapi lebih ke putih tulang, seperti itu ya. Nah, ini mana yang bagus? Jadi intinya kedua-duanya bagus semuanya ya. Jadi kita lupakan insecure hal-hal yang membuat kita berkecil hati. Kita tetap semangat untuk mengasihi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tadi itu tentang selanjutnya adalah apakah ibu COVID atau ibu yang sedang sakit COVID itu apakah bisa menyusui? Nah, jawabannya adalah tetap bisa menyusui. Nah, ya, ini luar biasa sekali ya, ibu COVID tetap bisa menyusui. Nah, caranya dengan cara diperah ya, diperah. Nah, ini juga banyak yang beredaran ya, foto-foto tentang foto-foto ASI perah ya, yang diperah oleh ibu yang sedang COVID ya, COVID-19 ya, yang sedang terdampak COVID-19 itu ternyata warnanya itu lebih entah itu ibu COVID atau ibu sakit apa seperti itu ya, sakit yang intinya masih dibolehkan untuk memerah ASI, memberikan ASINya ke bayinya, seperti itu ya. Jadi ketika ibu sakit, entah itu COVID atau sakit yang lain, yang intinya masih diperbolehkan untuk memberikan ASI ke bayinya, adalah itu ASINya itu akan banyak mengandung antibodi dan warnanya cenderung ke hijau-hijauan putih, ke hijau-hijauan seperti itu ya. Karena apa? Karena antibodinya itu di situ sangat banyak. Oke?
ASI ibu COVID itu akan lebih banyak antibodinya. Jadi warnanya berubah dari yang putih, yang benar-benar putih, putih kebutek-butekan atau putih tulang seperti itu, dia akan berubah menjadi warna putih kehijau-hijauan. Nanti bisa dilihat gambarnya juga ya. Masya Allah sekali ya. Masya Allah sekali. Istilahnya karena memang menyusui ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi ketika ibunya sakit pun berubah. Jadi ketika ibunya sakit, ASI berubah. Allah berikan banyak antibodi di situ. Masya Allah sekali seperti itu. Jadi untuk yang di sini juga bisa dikasih sedikit nasihat untuk yang memang belum belajar, atau seandainya memang sudah belajar tapi memang niatnya sudah tidak ingin menyusui bayinya, itu sangat sayang sekali. Menyusui itu sekali seumur hidup loh untuk bayi, untuk anak kita seperti itu. Jadi dengan maha dahsyatnya manfaatnya ke bayi dan pahalanya juga ke kita ketika kita ikhlas melakukannya, kenapa tidak kita perjuangkan seperti itu? Demi apa? Demi sehatnya bayi kita, demi cerdasnya bayi kita, demi imun yang dimiliki oleh bayi kita seperti itu ya. Jadi ibu COVID atau ibu yang sedang sakit tetap bisa memberikan ASI ke bayinya. Oke, baik Bunda, selanjutnya kita masih bahas tentang menyusui ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika seorang ibu menyusui, terutama ini ibu baru ya. Nah, ini ASI yang kanan dan kiri, misalkan kanan encer, kok kiri kental, atau kanan kental kiri encer. Nah, tergantung ya. Jadi tergantung ketika ketika kita masih berhubungan dengan yang pertama tadi ya, ketika si bayi memang keadaan lagi haus, dalam keadaan haus yang akan keluar adalah ASI yang encer atau pour milk ya. Kemudian ketika bayi dalam keadaan lapar, nah itu yang akan keluar adalah ASI yang kental atau hand milk. Nah, jadi ini kuncinya ada di air liur bayi. Air liur bayi saat menyusui ya. Jadi si bayi ini mengirim sinyal ke tubuh ibu. Jadi zat-zat apa yang dibutuhkan? Nah, apakah bayi ini haus, apakah lapar, atau lagi sakit? Nah, misalkan begini, misalkan bayi ini sakit, misalkan bayi kita lagi sakit. Jadi air liur yang ada pada bayi itu ketika menyusui itu terkirim, istilahnya sinyal-sinyal itu terkirim. Jadi komposisi apa sih yang akan dikeluarkan oleh air susu itu gitu loh ya. Kalau seandainya bayi sedang sakit, jadi komposisi yang keluar adalah antibodi, kebanyakan antibodi seperti itu. Jadi menyesuaikan ya, air liur bayi itu sebagai sinyal ke ibu agar mengeluarkan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh bayi dalam keadaan haus, lapar, atau sedang sakit seperti itu. Jadi komposisi ASI itu berubah tiap menitnya seperti itu ya. Nah, makanya kita gini, pernah nggak sih dengar, kok anak saya ini kalau malam tuh melek aja ya, kalau siang misalkan, pernah saya dengar seperti ini, kalau siang tidur, kalau malam melek gitu, seperti itu. Nah usut punya usut, ternyata pas malam ini ibunya perah karena ibu bekerja, ibunya perah ASI. Ternyata ketika malam hari yang diberikan adalah ASI yang diperah pada siang hari. Nah, itu yang menyebabkan kok bayinya pada malam hari kok tetap segar, melek aja. Nah, seperti itu. Dan kebalikannya, kok kalau siang tidur ternyata yang diberikan adalah ASI yang diperah pada malam hari. Hati-hati ya, itu kan bisa untuk ibu yang perah ya, istilahnya ibu perah, ibu yang bekerja otomatis memerah ASI-nya ya. Itu bisa di labeli atau dimerekin lah ya, ini tanggal berapa dan perahnya siang atau malam, seperti itu juga bisa ya. Jadi intinya di sini adalah bayi pasti mengirimkan sinyal-sinyal ke ibunya, apakah bayi sedang lapar, haus, atau sakit tadi, seperti itu. Jadi komponen apa yang dikirimkan, makanya jangan
untuk ibu-ibu, untuk kita ibu-ibu baru, jangan jangan sia-siakan kesempatan menyusui ini ya. Oke, ASI ibu yang baru lahir berwarna kuning kekuningan ya, bening kekuningan ya, karena mengandung kolostrum yang sangat penting untuk apa? Untuk melindungi bayi dari infeksi ya, infeksi, dan ini berhubungan dengan pencernaan juga ya, membersihkan saluran cerna bayi infeksi, jadi berhubungan dengan antibodi tadi gitu. Jadi kadang ada yang sering kita dengar juga, ini ASI pertama tuh kan dia bening ya, bening kekuningan seperti itu. Banyak yang menganggap, ini masih banyak yang menganggap itu tidak bagus ya, tidak bagus, padahal itu sangat bagus ya. Kolostrum itu sangat bagus gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan yang namanya kolostrum, apalagi dibuang seperti itu ya. Nah, sering ada juga pertanyaan seperti ini. Kan biasanya ketika hamil, ibu sudah mengeluarkan air bening dari payudaranya, sudah mengeluarkan cairan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ibu melahirkan, kemudian memberikan ASI, menyusui langsung ke bayinya, apakah kolostrumnya masih ada? Karena kan sudah keluar terus dari pas hamil, cairan bening itu. Jawabannya adalah tetap ibu masih punya banyak kolostrum. Jadi tetap susui bayi di awal kelahirannya seperti itu. Bukan berarti kolostrumnya sudah habis karena menyusui, sudah keluar pada saat hamil tadi payudaranya sudah mengeluarkan cairan. Ya, jadi luar biasanya di situ ya. Dan kita Bunda masih bahas tentang ASI yang encer dan kental. Ya, ASI saya encer, ada yang ASI encer, ASI kental. Jadi target Bunda itu bukan membuat bayinya gendut. Walaupun di luar sana itu sangat banyak sekali orang yang berpendapat bahwa kalau bayi yang gendut itu bayi sehat, kalau bayi yang kurus itu tidak sehat. Sekali lagi, target kita adalah bukan gendut atau kurus. Target kita adalah kita cek di grafik KMS sesuai tidak kenaikan berat badannya. Terkadang hal-hal seperti ini tuh benar-benar bikin ibu-ibu insecure. Nah, bagaimana Bunda ketika memang kenaikan di grafik KMS-nya tidak signifikan ya? Wallahu a'lam ya. Karena apa? Karena kita sebagai ibu sudah berusaha, kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita sudah menyusui dengan benar, memberikan MVASI ya. Kalau seandainya bayinya kurang mau makan, kita mix and match, itu yang namanya menu bayi seperti itu ya. Kita banyak berdoa juga. Selain kita sudah berusaha, kita banyak berdoa juga. Kita sudah berusaha menyusui sudah benar, memberikan MVASI, makan pendamping ASI pun sudah benar, dengan berbagai macam menu. Bayinya tidak suka ini, kita buatkan ini ya. Kalau seandainya memang sudah itu kita lakukan ya, kita bantu juga dengan doa bahwa insya Allah kita minta sama Allah bahwa anak ini, bayi kita ini insya Allah semuanya sehat walafiat ya, jasmani dan rohaninya seperti itu. Nah, jadi pada awal-awal menyusui itu memang biasanya yang keluar adalah ASI yang encer ya, ASI yang encer ya. Itulah kenapa kita harus ketika menyusui kita itu menyusui payudara kanan dulu, misalkan baru kiri dulu, seperti itu. Kita kosongkan dulu payudara kanan baru payudara kiri. Itu supaya ASI encer atau formil di awal menyusui yang banyak mengandung laktosa seperti itu ya, dan rendah lemak itu dapat, dan hair milknya yang ASI kental yang warnanya putih lebih ke coklatan atau lebih ke butek-butekan atau putih tulang itu juga bisa disedot juga oleh bayi seperti itu, supaya dua-duanya dapat. Nah, baik Bunda, itu tadi video kita pada hari ini, video singkat kita. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang-kurangnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Bunda. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.